organisasi OSIS ini mohon dijelaskan. Kaitan dengan profil organisasi tentang keOSISan ini dari pengertian OSIS sendiri bahwa secara umum itu OSIS adalah organisasi satu-satunya yang diperbolehkan di sekolah. Jadi di sekolah ini tidak ada organisasi yang lain kecuali OSIS. Profil dari OSIS sendiri di sini untuk yang pertama tentang personelnya atau anggotanya itu ada 709 siswa. Nah, kemudian untuk kepengurusan itu ada 28 yang terdiri dari pengurus inti itu ketua OSIS, kemudian wakil ketua OSIS, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, dan ada 10 sekbid yang didampingi oleh masing-masing Bapak Ibu Guru sebagai pendamping sekbid. Ringkasnya seperti itu. Nah, kemudian untuk proses pemilihan pengurus OSIS itu yang diawali dengan pemanggilan atau perwakilan dari tiap-tiap kelas itu ada 3 dikumpulkan, kemudian memilih kurang lebih ada 45. Nah, dari 45 calon itu diseleksi melalui tes. Nah, kemudian diambil 28 siswa. Nah, di antara 28 itu seleksi lagi yang mau maju menjadi ketua dan wakil ketua. Kemudian diadakan pemilihan, betul-betul melalui pemilu secara umum seperti pemilihan presiden itu. Tidak itu ya, tidak dipilih oleh guru. Oh tidak, ya. Itu siswa betul, siswa yang milih secara. Nah, kemarin juga ada pilihan dari data yang ada itu untuk yang jadi itu mendapat suara 551 gitu, yang jadi sekarang itu OSIS-nya. Dan ada 10 sekbid yang nanti ada di struktur dan sekbid-sekbid. Seksi-seksinya juga dipilih umum. Seksi itu anak-anak milih sendiri. Dipilihnya jika sudah terbentuk ketua. Iya, terbentuk ketua, sekretaris, bendahara. Jadi milih sendiri itu sesuai kemampuannya. Oh, saya kok kemampuannya dalam bidang seni. Nah, jadi anak itu ada milih yang di sekbid bidang seni atau yang bidang olahraga sesuai dengan kemampuannya. Visi-misinya Nah, itu apa aja? Visi OSIS SMP Negeri 1 Kemeranjen itu adalah mewujudkan OSIS SMP Negeri 1 Kemeranjen sebagai mitra kerja dalam membangun siswa-siswi yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, serta melatih dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Itu visinya. Nah, untuk mewujudkan visi itu kan ada misi. Nah, salah satu misalnya untuk mewujudkan siswa-siswi yang bertakwa itu sekolah mengadakan tadarus itu tiap pagi, tapi hari Selasa sama hari Kamis itu semuanya di masjid di atas itu anak 700 masuk semua, diadakan tadarus membaca surat pendek sama tausiah dari guru agama. Kemudian hari Jumat tertentu itu juga ada Jumat rohani. Itu ya Jumat rohani itu nanti diisi tausiah. Jumat rohani juga di masjid. Iya, Jumat rohani di masjid. Terus ya di masjid. Kemudian karena masjidnya sudah jadi, dibudayakan lagi sholat zuhur berjamaah. Salah satu mewujudkan ketakwaan. Kemudian untuk mewujudkan siswa yang berprestasi itu misalnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kan, kaitannya dengan wawasan lingkungan, ada Jumat sehat juga. Jadi Jumatnya itu ada Jumat sehat, Jumat rohani, terus ada Jumat bersih. Nah, itu Jumat bersih itu kan untuk ikut mewujudkan kebersihan lingkungan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Ya. Nah, di struktur ini sebagai pembinanya kan kepala sekolah. Kemudian saya itu sebagai bidang kesiswaan. Nah, ini sebagai pelaksana pembinaan kepala sekolah untuk tugas-tugas yang ada di rumah. Kemudian pembina OSIS itu Pak Banjir Supriyanto. Kemudian untuk ketuanya itu Wanda Nabila, wakil ketua itu Yusa Anhar, kemudian sekretaris 1 Salsabila Atika, sekretaris 2 Gejah, bendahara 1 Umi Faktul Jana, bendahara 2 Intan, dan Dimas Naisila Kirami. Kemudian sekbidnya itu ada 10, ya, ada 10 sekbid. Kemudian ada yang didampingi oleh pendamping-pendamping. Nah, misalnya
Sekbid pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini sekbidnya adalah Dafa Faiz dan seterusnya. Selanjutnya ada rencana organisasi. Ya, program ya. Ini programnya itu ya setiap tahun selalu diupdate nih. Boleh tahu programnya itu dibentuk sendiri sama struktur organisasinya atau sama guru? Biasanya itu sekbid itu ada program untuk membuat program. Misalnya hal-hal yang perlu dilaksanakan itu oleh sekbid itu didampingi. Jadi ini betul-betul aspirasi dari teman-teman juga, kan banyak yang dari siswa yang lain itu memberikan masukan pada pengurus OSIS, untuk begini gitu. Kalau di sini, jadi pengurus OSIS betul-betul menjembatani keinginan siswa-siswa diajukan ke sekolah lewat sekbidnya, kemudian nanti di sekbid disampaikan ke organisasi OSIS kesiswaan, kemudian disampaikan ke sekolah. Nah, misalnya ada majalah dinding untuk menempelkan hasil karya anak-anak gitu, daripada papan selebar gitu. Itu ada tiap kelas. Kemudian Jumat ada Jumat sehat, jalan sehat sampai jauh gitu ya. Usulan-usulan dari anak. Programnya itu untuk semester 1 ini adalah ada pemilihan pengurus OSIS, ada kegiatan dalam rangka HUT RI tahun lalu Agustus misalnya. Setiap tahun ya? Iya, dalam satu tahun. Kalau semester 2 kegiatan ekstrakurikuler, kemudian pemilihan pengurus OSIS, kemudian juga nanti kegiatan ulang tahun itu biasanya dilakukan oleh siswa-siswa semua. Itu hanya mendampingi saja gitu. Nggak ikut perlombaan 17 Agustus gitu? Ya kalau Agustus kadang-kadang untuk hiburan ya ikut apa itu, misalnya lomba-lomba yang lucu-lucu lah, misalnya nyundi tampah ya bahasa itu ya ikut ya. Jadi, tarik tambang misalnya ya ikut. Jadi anak-anak lomba gurunya ya lomba, tapi dalam rangka hanya menghibur saja. Lalu untuk musyawarah rutinnya gitu, kumpul rutin OSIS itu dari apa sih? Iya. Untuk kalau anak pertemuan itu kadang-kadang insidental itu ya sewaktu-waktu dibutuhkan, tapi ada memang diprogramkan tiap sebulan sekali itu ada pertemuan. Tapi ya kadang-kadang tidak mesti terjadwal, tapi diadakan gitu kan. Maksudnya kadang-kadang kalau sudah dijadwal pas kebetulan dengan ada banyak ulangan kan tidak enak juga gitu. Pokoknya silakan lah kamu membuat program untuk mengisi lahan efektif, lombanya mau diisi apa, yang penting yang aman, seperti misalnya lomba. Tapi ada juga yang saya memang pesan tidak boleh, seperti sepak bola itu memang saya larang gitu. Karena masanya kadang-kadang kan ya beresiko gitu lah kalau sepak bola itu. Nah, pengawasannya agak susah. Berarti OSIS ini sangat membantu menjembatani kegiatan siswa-siswa. Iya, sangat sekali itu kalau nah aspirasi dari teman-teman atau siswa yang lain itu betul-betul diakomodir, kemudian disampaikan ke pembinanya untuk dimasukkan ke program sekolah. Maaf, terkait peraturan sekolah, OSIS berakreditasi dalam apa ya? Peraturan di sekolah itu OSIS ya membantu apa itu guru, misalnya pagi itu kan sekarang ada checkpoint, kemudian ada apa itu suhu, nah itu dilibatkan juga anak-anak pagi itu. Ya sebenarnya sih malah kalau yang dulu-dulu itu sampai cek kuku, rambut gitu kan. Tapi karena COVID kan nggak boleh bersentuhan, nah hanya yang boleh itu saja ya kan. Kalau besok sudah boleh bisa diikutkan lagi seperti memeriksa kuku, memeriksa apa itu seragam gitu kan. Kalau di sini biasanya itu. Nah, kalau kaitannya dengan membantu guru itu kan ya seragam, kalau anak putri kan kadang-kadang mungkin ketutup apa itu kerudung, sehingga mungkin tidak cek atribut benar atau enggak, pakai dasi atau enggak gitu. Lalu waktu pandemi kemarin itu OSIS kegiatannya tetap berjalan, Pak? Kalau yang pas online ya tidak gitu, karena anak sama sekali tidak berangkat sih kalau pas online. Tapi kalau sudah parong-parong ya tetap ada kegiatan itu. Tapi kegiatan pemilihan OSISnya tetap berjalan, Pak?
Kalau waktu itu berjalan, waktu itu kebetulan pas boleh masuk, jadi kan boleh kadang enggak, gitu kan. Itu tetap dijalankan pemilihannya itu. Tapi ya dengan ketat sekali itu waktu itu. Iya, jadi pagi yang kelas 7 dulu, nanti agak siang kelas 8 gitu untuk untuk sih untuk biar tidak berkumpulnya itu. Dan ya mandan ribet itu harus 3 tahap sampai siang. Oh ya, lalu dalam OSIS ini kan belum ada bantuan gitu ke masyarakat. Nah, kalau ke masyarakat itu ya yang kalau ke masyarakat itu ya secara sosial saja Mbak. Secara sosial itu misalnya ada orang tuanya yang meninggal, nah itu kita berkunjung bersama OSIS, mengumpulkan dana dari keliling lah, ibaratnya itu keliling-keliling kelas itu pakai semacam pengumuman kalau ada orang tua dari anak ini meninggal kemudian dikumpulkan itu ya cukup banyak dana yang bisa di rolling untuk nanti disumbangkan ke tempat yang keseripaan atau yang meninggal. Untuk OSIS ya dilibatkan, maksudnya diikutkan itu untuk OSIS itu. Nah ini salah satu misi kan sosial tadi ya. Di misi divisinya itu kan sosial tadi, jadi untuk selalu ikut. Misalnya ada anak yang sakit agak lama ya ditengok gitu sama. Kalau untuk bantuan mungkin belum, tapi kalau lebih hanya sekedar apa itu bantuan sosial dalam bentuk sembako lah itu ya tiap tahun itu ya, tiap tahun pas ulang tahun apa SMP itu kan tanggal 1 April itu nanti anak-anak yang mengumpulkan sendiri mengumpulkan uang untuk beli sembako. Itu sama murid ya mengumpulkan itu? Iya semuanya, jadi setiap hari ada infak itu dalam 1 bulan bisa masuk 4,5 juta padahal kan hanya 20 hari. Nanti sudah 30 hari karena 1 mingguan PI. Jadi dari sisi sosial itu tinggi sekali Pak. Iya, kalau ini masjid itu kan teranggar 1,3 miliar itu dari guru, dari orang tua malah enggak, dari alumni, dari sumbangan masyarakat, terutama dari siswa itu yang besar sekali. Saya ikhlasnya tapi tiap hari. Baik, terima kasih atas waktu luangnya. Iya. Untuk Pak Didi, terima Oh kasih. iya, iya.